Diagnosis: apa yang dimaksud dengan sifilis? Sifilis merupakan penyakit menular seksual atau PMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Risiko infeksi ini meningkat pada orang yang berganti-ganti pasangan seksual, menjadi pekerja seks, penggunaan jarum suntik yang telah terinfeksi, penularan dari ibu hamil kepada bayinya, serta melakukan tindakan tato yang tidak aman. Adapun penyebab sifilis, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penularan sifilis tidak berbeda dengan PMS lainnya, yaitu melalui kontak seksual yang tidak aman, baik hubungan seksual melalui mulut, kelamin, maupun anus. Bakteri Treponema pallidum tidak dapat bertahan lama di udara, sehingga tidak dapat ditularkan melalui toilet, kolam renang, kamar mandi, serta berbagai peralatan makan atau pakaian. Tanda dan gejala sifilis. Sifilis dapat diklasifikasikan menjadi sifilis didapat dan sifilis kongenital. Sifilis didapat. Sifilis didapat terdiri atas stadium primer, sekunder, dan tersier, serta periode laten di antara stadium sekunder dan tersier. Stadium primer. Gejala dapat muncul setelah 2-4 minggu setelah infeksi. Tanda yang ditimbulkan seperti timbul luka kecil di alat kelamin, mulut, atau anus tempat bakteri masuk. Luka ini tidak sakit sehingga kadang tidak disadari, namun tetap rentan menularkan infeksi. Luka ini dikenal dengan istilah shaker. Luka dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-2 bulan. Stadium sekunder. Tanda dan gejala infeksi yang dapat ditemukan dalam 2-10 minggu setelah terinfeksi antara lain demam, ruam merah di telapak tangan dan kaki atau di bagian tubuh lain seperti penis, vagina, atau mulut, bercak di sekitar genital yang membasah. Keluhan lain yang dapat dijumpai seperti kehilangan nafsu makan, berat badan turun, rambut rontok, sakit kepala, kelelahan, pembengkakan kelenjar getah benih. Tahap ini berlangsung selama 1-3 bulan atau dapat berlanjut hingga 1 tahun. Stadium laten. Apabila sifilis sekunder tidak diobati, maka gejala akan hilang sementara, namun dapat muncul kembali karena bakteri tidak hilang dari tubuh. Stadium tersier. Sifilis tersier dapat berkembang dalam waktu 2-3 tahun atau lebih setelah infeksi awal. Gejala pada tahun ini muncul bertahun-tahun setelah tubuh terinfeksi pertama kali. Tahap ini dinilai paling berbahaya karena dapat menginfeksi berbagai organ vital dan menyebabkan kerusakan otak, peradangan selaput otak dan tulang belakang, kebutaan, pembengkakan pembuluh darah, kelumpuhan, hingga kematian. Sifilis kongenital. Pada bayi dapat tertular sifilis dari ibu pengidap sifilis. Apabila tidak diobati, sifilis dapat menyebabkan keguguran atau kematian segera setelah bayi lahir. Komplikasi yang dapat dialami bayi yang hidup antara lain gangguan pendengaran, pembengkakan hati dan limpa, kelainan batang hidung atau tulang lainnya, gangguan perkembangan dan kerusakan otak. Diagnosis dan pengobatan. Cara menegakkan diagnosis. Bagaimana cara mengetahui apakah kita menderita sifilis? Anda perlu berhati-hati apabila muncul gejala berupa luka di kelamin, mulut, atau anus dan memiliki faktor risiko terinfeksi. Pemeriksaan lebih lanjut diikuti dengan pemeriksaan laboratorium penunjang dapat dilakukan oleh dokter spesialis dermatologi dan venereologi. Pengobatan. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis? Pada infeksi primer dan sekunder, pilihan antibiotik penisilin menjadi terapi utama. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan tes alergi sebelum pengobatan diberikan. Beberapa obat oral dapat diberikan bagi pasien yang alergi terhadap penisilin. Pencegahan. Bagaimana cara mencegah penyakit sifilis? Seperti IMS pada umumnya, infeksi sifilis dapat dicegah. Yang pertama, tidak melakukan kontak seksual berisiko. Yang kedua, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir, melakukan screening pada pasangan yang akan menikah dan pada ibu hamil. Bagi ibu hamil penderita sifilis, diharapkan segera mengkonsultasikan kondisi ke dokter agar bayi dalam kandungan mendapatkan pengobatan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya penularan dan komplikasi.